Halo Sobat Catur, jumpa lagi di channel Chess Indonesia. Pada video kali ini akan membahas opening Caro-Kann defense atau pembukaan catur pertahanan Caro-Kann. Ada 4 varian yang akan dibahas. Pertama, Advance Variation. Kedua, Pawn of Botvinnik Attack. Ketiga, main line 4 gajah F5 dan kuda D7. Dan yang keempat, main line 5, G pukul F6 dan E pukul F6. Seperti apakah kira-kira? Mari kita langsung ke videonya sob. Dan tonton terus videonya sampai tuntas. Kuy. Opening Caro-Kann defense ditandai dengan putih melangkahkan pion E4 dan hitam C6. Dilanjutkan dengan D4 dan hitam D5. Setelah pion E5, hitam dapat melanjutkan dengan gajah F5 atau pion C5. Namun, gajah F5 lebih baik dari C5. Kita lanjutkan gajah F5, kuda F3, dan E6, membuka jalan untuk gajah gelap. Kita kembali sebentar sob. Jika setelah gajah F5, kemudian putih melanjutkan dengan H4, maka hitam H6. Jika hitam tetap melanjutkan dengan E6, maka akan sangat fatal jadinya bagi hitam. Karena setelah ini putih melanjutkan dengan G4, mengancam gajah. Gajah E4 dibalas dengan F3, dan G6 merupakan petak terakhir untuk mengamankan gajah. Dan H5, gajah terperangkap. Putih unggul mutlak. Kita kembali ke pembahasan tadi. Setelah hitam E6, gajah E2, persiapan rokade. Kuda E7, rokade, kuda D7, kuda H4, gajah G6, kuda D2, C5, merupakan langkah serangan dari opening Caro-Kann. C3 menjaga pion D4, kuda C6. Putih terlebih dahulu memukul gajah G6, pion makan kuda, dan kuda F3. Pion pukul pion, kembali pukul pion, gajah E7, persiapan rokade. Gajah E3, benteng C8. G3, menteri B6, benteng B1, menjaga pion B2. Sampai sini partai masih berlangsung imbang. Selanjutnya varian Pawn of Botvinnik Attack. Seperti biasa, E4, C6, D4, D5. Jika pada varian advance setelah ini pion E5, maka berbeda dengan varian ini. Ya, pion pukul pion, kembali makan pion, dan C4, kuda F6, kuda C3, E6, memperkuat posisi pion D5 sekaligus memberi ruang gerak gajah gelap. Kuda F3, gajah E7, C5, menutup diagonal gajah E7, hitam, rokade pendek. Putih melanjutkan dengan mengaktifkan gajahnya ke D3. B6, mendobrak pion kuat C5. B4, memperkuat posisi pion C5. Hitam melanjutkan dengan A5 dan kuda A4. Langkah presisi dari putih untuk mengancam pion B6. Kuda F D7, menjaga pion D6. D5, putih terus melakukan upaya penekanan pada sayap menteri. Hitam menjawab dengan pion makan pion, kembali makan pion. E5, berencana mengancam kuda dan gajah ke E4. Putih melanjutkan dengan C6, mengancam kuda. Jika hitam mengamankan kuda D7 terlebih dahulu ke F6 atau B6 misalkan, maka hitam akan kehilangan pion berharga E5. Jadi, langkah terbaik untuk hitam ialah pion E4. Pion makan kuda, kuda makan pion, dan putih rokade. Kini giliran hitam memakan kuda dan menteri makan pion. Kuda E5, menteri G3, gajah
Menyerang D3 merupakan perwira kuat putih, jadi hitam harus menukar kudanya dengan gajah D3. Menteri makan kuda dan pion D4. Sampai sini partai masih berlangsung imbang. Kita kembali setelah pion D makan pion C. Di sini hitam selain memajukan pion E5, dapat juga melanjutkan dengan kuda makan pion. Namun langkah ini kurang presisi bagi hitam dan cenderung menguntungkan bagi putih. Mari kita periksa. Kuda makan pion, kuda makan kuda, gajah makan kuda, gajah makan pion, skak. Raja makan gajah, kuda G5, skak. Jika raja kembali ke G8, maka menteri H5. Benteng E8, menteri makan pion F7, skak. Raja H8, menteri kembali H5, skak. Raja G8, menteri H7, skak. Raja F8, menteri H8, skak. Raja E7, menteri makan pion, skak. Tidak ada pilihan langkah untuk raja hitam selain D6 dan kuda F7, skak. Hitam kehilangan menterinya dan putih jelas unggul mutlak. Kita kembali setelah kuda G5. Maka langkah terbaik hitam ialah raja G6, menteri C2, skak. F5, menteri makan gajah, kuda D7 mengancam menteri, menteri C2, kuda F6. A4 menjaga pion lemah, gajah D7, kuda F3, benteng C8, menteri E2, raja H7, dan putih rokade. Sampai sini putih unggul tipis. Meskipun secara materi sama, namun buah-buah putih cenderung lebih aktif dibandingkan hitam. Oke sob, pada opening karokan berikut akan membahas main line keempat hitam, gajah F5 dan kuda D7. Mari kita bahas. E4, C6, D4, D5. Setelah ini, putih melanjutkan dengan kuda C3, pion pukul pion, dan kuda pukul pion. Pada main line keempat ini, hitam dapat melanjutkan dengan gajah F5 atau kuda D7. Mula-mula kita akan memeriksa langkah gajah F5, mengancam kuda. Kuda G3, balik ancam gajah, dan gajah G6. H4, berencana H5 mengancam gajah. Dan hitam wajib buka ruang untuk mengamankan gajahnya dengan H6. Kuda F3. Ya, ini masih langkah-langkah teori pembukaan. Kuda D7, H5 mengancam gajah, gajah H7, gajah D3 menawarkan pertukaran gajah, pertukaran diterima, gajah makan gajah, dan menteri makan gajah. Menteri C7. Perhatikan sob, sampai sini partai masih berimbang. Hitam bersiap melakukan rokade panjang, dan jika putih melakukan rokade pendek, tentu akan menguntungkan pihak hitam, karena putih akan kalah tempo dalam melakukan serangan. Jadi putih melanjutkan dengan gajah D2, berencana rokade panjang. E6, rokade panjang. Kuda Gf6, kuda E5, rokade panjang, pion G3, dengan maksud meletakkan gajah ke F4. Kuda makan kuda, menteri makan kuda, kuda F6, mengganggu menteri. Menteri E2, barulah gajah E6 untuk mengontrol petak F4. C4, berencana mengancam gajah. C5, menahan datangnya ancaman gajah C3. Pion pukul pion, kuda pukul pion. A6, mengontrol petak B5. Raja B1. Benteng D7, berencana menyusun benteng di petak D8.
Melihat ada potensi serangan pada lajur C karena sejajarnya menteri dan raja hitam, maka putih melanjutkan dengan benteng C1 dengan tujuan melanjutkan tekanan melalui C5, C6. Menyadari hal itu, hitam, raja B8, kuda B3, menteri C6, benteng H4, benteng D8. Sampai sini partai masih berlangsung imbang. Oke sob, kita kembali setelah benteng C1 tadi. Ya, jika hitam mengabaikan rencana putih dan memilih untuk melanjutkan dengan benteng D8, maka dapat dikatakan benteng D8 adalah langkah salah. Karena setelah ini C5 mengancam gajah. Di sini ada beberapa opsi langkah hitam. Namun, langkah yang paling memungkinkan ialah gajah E5 mengancam kuda. Putih melanjutkan serangan dengan pion C6. Jika hitam memaksa makan kuda D4 dengan gajah, maka putih akan menang cepat dengan memakan benteng dan dilanjutkan dengan memakan gajah D4. Langkah terbaik hitam ialah benteng D5. Pion makan pion, skak, raja makan pion, gajah B4 mengancam menteri, menteri B6, dan benteng C6, menteri A7, benteng C1. Di sini hitam tidak dapat memukul kuda D4. Jika menteri pukul kuda D4, maka menteri makan pion A6, skak, dan ada ancaman mat di petak C8. Jika gajah makan kuda, maka ada ancaman skak menteri di C7. Jika benteng makan kuda, maka menteri makan gajah E5 dan tetap ada ancaman skak menteri di C7. Jadi, langkah terbaik hitam ialah kuda D7, menjaga gajah dengan tujuan memakan kuda dengan benteng. Kuda B3, kuda B8 mengancam benteng. Dan putih melanjutkan dengan gajah C5. Jika menteri A8, maka kuda A5 mat. Jadi hitam terpaksa memukul benteng C6 dan membiarkan menterinya dipukul dengan gajah. Dan kuda makan gajah. Sampai sini jelas putih unggul mutlak dan bisa dilanjutkan dengan kuda C5 skak dan pion A6 menjadi sasaran pada langkah berikutnya. Oke sob, kita lanjut pada mainan 4, kuda D7. Dan pada game berikut merupakan review pertandingan dari Michael Tal melawan Jonas Flash pada tahun 1981. Seperti yang kita tahu, Tal merupakan pecatur kuat pada masanya dengan gaya permainan yang bisa dikatakan super agresif. Langkah-langkah ajaibnya kerap membuat lawannya tak berkutik. Mari kita simak partainya. E4, C6, D4, D5, kuda C3, pion pukul pion, kuda pukul pion, dan hitam melanjutkan dengan kuda D7, kuda F3, kuda GF6 mencoba melakukan pengembangan buah lebih cepat dengan menawarkan pertukaran. Tal menolaknya dan melanjutkan dengan kuda G3, E6 memberi ruang gajah gelap sekaligus persiapan rokade, gajah D3, C5, Tal mengabaikannya dan memilih rokade, pion pukul pion, kuda pukul pion, gajah C5 mengancam kuda, C3 menjaga kuda, gajah makan kuda, pion makan gajah, dan hitam rokade, gajah G5. Sampai sini, bila kita perhatikan posisi putih sedikit lebih unggul dibandingkan hitam, karena perwira-perwiranya cenderung aktif dan mengarah ke jantung pertahanan Raja Hitam. Sedangkan hitam butuh beberapa langkah lagi untuk mengaktifkan perwira-perwiranya. Kita lanjutkan. H6 pastinya, gajah F4,
kuda B6, gajah C2, kuda BD5, gajah E5, menteri B6. Manuver yang baik dari hitam dalam upaya mengaktifkan perwira-perwiranya, sekaligus memberi ancaman pion B2. Dan Tal melanjutkan menteri D3. Ini langkah menarik yang pertama dari Tal, memberi kesempatan kepada hitam untuk menukarkan perwiranya dengan ancaman kuda di B4 dan membiarkan pion B2 termakan. Kita analisis sebentar. Jika menteri makan pion B2, maka gajah makan kuda. Ada ancaman mat di petak H7. Jadi hitam terpaksa kuda makan gajah dan benteng B1. Menteri hitam terjebak. Kita kembali ke partai aslinya. Setelah kuda B4, menteri D2, kuda makan gajah. Dan ini langkah menarik kedua dari Tal, yaitu gajah makan kuda. Kuda makan benteng, dan Tal melanjutkan dengan langkah ajaibnya kuda H5. Sementara ini, kuda hitam di A1 terkurung, dan apabila hitam memukul gajah F6, maka menteri pukul pion H6, hitam akan mat dalam satu langkah. Hitam melanjutkan dengan E5, pion makan pion, G5, E6, menteri makan pion, H3, menteri F5, berencana ke G6 mengancam kuda. Benteng makan kuda, gajah E6, benteng E1, menteri G6. Sampai sini bisa sobat lihat, meskipun Tal kalah kualitas, namun Tal dapat mengontrol permainan. G4, menjaga kuda. Benteng C8, mengambil lajur C dan berencana meletakkan bentengnya di C2. Tal mencegahnya dengan gajah C3. Benteng D8, ancam menteri. Menteri E3, benteng D3, kembali ancam menteri. Dan menteri E5, mengancam mat. Langkah terbaik hitam ialah benteng makan gajah, pion makan benteng. Hitam melanjutkan dengan raja H7. Dan disinilah awal dari kekalahan hitam. Kuda F6, skak. Raja G7, kuda D5, skak. Raja kembali ke H7, dan Tal menyelesaikannya dengan kuda E7, mengancam menteri. Sampai sini hitam menyerah. Jika menteri G7, maka menteri E4, skak, dan hitam kehilangan benteng D3. Oke sob, kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu mainland 5 hitam, pion G pukul F6, dan pion E pukul F6. Kita masuk pada pembahasan terakhir, E4, C6, D4, D5, kuda C3, pion makan pion, kuda makan pion, kuda F6. Setelah putih melanjutkan dengan kuda makan kuda, hitam memiliki dua opsi langkah untuk memukul kuda. Bisa menggunakan pion G atau pion E. Kita akan bahas keduanya. Jika memukul kuda dengan pion G, maka C3, gajah F5, kuda F3, menteri C7, G3, kuda D7, gajah G2. Bila kita perhatikan dari pengembangan buah-buahnya, hitam akan melakukan rokade panjang dan putih rokade pendek. Ya, sesuai rencana, hitam rokade panjang dan putih rokade pendek. E6 memberi ruang gajah gelap, benteng E1, gajah G4, pining kuda. B4 mulai melancarkan serangan. H5, hitam pun demikian. Menteri A4 mengancam pion A7. Gajah makan kuda. Gajah makan gajah.
Raja B8 menjaga pion. Gajah F4 mengancam menteri, dijawab dengan gajah G6. Gajah makan gajah, menteri makan gajah, benteng D1. H4, C4, pion makan pion, kembali pukul pion, kuda B6, menteri B3. Karena ada ancaman C5, menteri geser ke D7. A4, F5. Sampai sini bila kita perhatikan, posisi putih sedikit lebih unggul dari hitam, dengan deretan pion di A4, B4, C4, dan D4. Putih siap mendobrak pertahanan hitam. A5 mengancam kuda. Kuda C8, menteri E3, menteri D6, D5, F4, menteri makan pion. Pertukaran tidak bisa dihindari. Menteri makan menteri, pion makan menteri, pion makan pion, kembali pukul pion, benteng H4, pukul pion, benteng makan benteng, kembali pukul benteng, benteng makan pion F4, mengancam gajah F3. Dan benteng D7 merupakan langkah brilian putih. Benteng makan gajah, pion makan pion, benteng F6. Meskipun putih kalah materi, namun posisi hitam kurang menguntungkan, sehingga saat ini putih masih unggul. Kenapa bisa demikian? Karena kuda C8 terpaku atau tidak aktif, begitu juga dengan bentengnya yang harus tetap berada di lajur F untuk menjaga pion F7 promosi. Jika seperti ini, maka konsep berpikir bagi putih untuk meraih kemenangan ialah dengan memanfaatkan pion F2 mendekati benteng F6 yang diiringi dengan raja tentunya untuk memaksa benteng F6 berpindah lajur. Mari kita lanjutkan. Raja G2, benteng G6, skak, raja F1, benteng F6. Nah, kita mainkan tempo dulu dengan B5. Dan langkah terbaik hitam ialah kuda D6. Merelakan bentengnya untuk keluar dari tekanan. Benteng D8, skak, raja C7, pion promosi menteri, benteng makan menteri, benteng makan benteng, dan kuda makan pion B5. Sampai sini jelas putih unggul mutlak. Kita kembali jika hitam melanjutkan memukul kuda dengan pion E. Maka tetap C3, gajah D6, gajah G3, rokade, menteri C2. Kini giliran putih yang akan melakukan rokade panjang, sementara hitam rokade pendek. Benteng E8, skak, kuda E2, G6, H4. Idenya adalah memancing hitam untuk menjalankan H5. Jika H5, maka gajah makan pion G6. Namun hitam melanjutkan dengan gajah E6. H5, F5, pukul pion, kembali pukul pion, gajah H6, kuda D7, G4, terus melakukan tekanan, gajah D5 mengancam benteng, dan putih memilih rokade panjang. Gajah makan benteng, benteng makan gajah, gajah F8, putih menolak pertukaran dengan gajah D2. Pukul pion G, menteri B3, skak. Dan setelah raja G7, ada langkah kombinasi dari putih. Kemanakah kira-kira sob? Ya, benteng makan pion H7, skak. Jika raja F6, maka mat dengan menteri F7. Tidak ada pilihan selain raja makan benteng. Menteri F7, skak, raja H8, dan diakhiri dengan kuda F4 mengancam mat dengan memukul pion
G6. Putih menang. Ya, itulah sob beberapa varian pembukaan catur pertahanan Caro-Kann beserta analisisnya. Semoga dapat menambah wawasan para sobat catur semua, dan apabila suka dengan videonya jangan lupa like, share, and subscribe channel Chess Indonesia. Dan kami tutup video ini dengan sesi puzzle sebagai berikut. Temukan langkah terbaik untuk putih dan silahkan jawabannya tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Sekarang waktunya untuk undur diri. Saya akhiri. Salam Gens Unasumus. Bye bye.